Hai Sobat Peters, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sobat, edisi kali ini kita akan membahas tentang si bunga alisum. Sedikit info tentang si bunga alisum ini. Ternyata dia selain sebagai bunga penghias halaman rumah atau sebagai bunga potong juga, si alisum ini kita juga termasuk jenis edible flower loh. Jadi dia bisa banget tuh digunakan untuk menghias makanan, untuk garnish gitu, karena dia aman dikonsumsi. Selain itu, dia juga biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan kerajinan yang dari resin itu, jadi untuk semacam gantungan kunci, liontin, dan sebagainya. Sekarang langsung saja yuk kita bahas gimana sih cara nanam alisum ini. Untuk media tanamnya sendiri cukup standar ya, seperti media tanam lain. Ini saya memakai campuran arang sekam, tanah kebun, dan kompos. Kalian juga kalau ingin yang praktis bisa beli media tanam yang karungan itu juga biasanya lebih steril, jadi lebih mudah untuk digunakan. Nah, ini bentuk biji alisum, jadi halus sekali ya bijinya, hampir mirip seperti biji petunia. Jadi ukurannya kecil-kecil. Cara nanamnya cukup ditabur saja, nggak usah ditutup dengan media tanam lagi. Oh iya, ini kami menyemainya menggunakan pot semai sistem wick ya. Jadi karena bijinya kecil-kecil, tidak memungkinkan kalau kita untuk menyiram dari atas, makanya saya menggunakan sistem wick. Untuk bagi kalian yang belum tahu apa itu sistem wick, kalian bisa cek video kami sebelumnya yang membahas tentang ya menyemai menggunakan sistem wick. Jadi disitu jelasin cara-cara buatnya dan lain-lain. Setelah 2 atau 3 hari dia sudah mulai sprout seperti ini, tapi ada juga yang sprout sampai sekitar 1 minggu, jadi tidak sama, ditunggu aja pokoknya 2 sampai 1 minggu gitulah ya. Nah, ketika usia sudah menginjak sekitar 1 bulan, dia sudah lebih besar ya, sudah muncul daun sejatinya beberapa helai. Jadi ini sudah siap untuk dipindah ke tempat yang lebih besar. Ini saya pindahkan ke polybag yang lebih besar. Kalian juga bisa kalau mau langsung pindahkan ke pot ini, karena potnya belum siap, dan saya pikir di polybag aja dulu biar lebih mudah nanti ngerawatnya, mindah-mindahnya. Untuk media tanam yang saya gunakan ini masih sama dengan media tanam
yang tadi digunakan untuk menyemai ya. Terus cara mindahinnya, diambil semua yang media tanam yang tadi dari pot wick, jadi biar keambil sama akar-akarnya, jadi nanti mengurangi resiko mati atau stres. Tanah sedikit dipadatkan ya, biar dia lebih kencang lagi, tidak mudah goyang nanti. Ini usia sekitar 3 bulan. Usia sekitar 3 bulan sudah mulai berbunga dia. Ini saya agak telat ya pindah ke pot gantungnya, tapi nggak apa-apa lah, daripada nggak dipindahin nanti sayang. Ini saya akan pindah ke pot gantung. Bunganya sudah mulai bermekaran. Oh iya, untuk pencahayaan sendiri, alisum ini dia lumayan suka dengan sinar matahari, tapi jangan terlalu terik ya. Jadi cukup ya sinar pagi itulah, sampai kira-kira sekitar jam 11 siang. Nah, ini daunnya layu karena saya mindahnya telat, tanaman udah terlalu besar, jadi akar terganggu. Solusinya biasanya saya tambahkan vitamin B1. Oke, ini yang sudah pulih dari proses repotting kemarin. Ini udah sekitar 1 minggu dari proses pemindahan pot. Bunganya sudah mulai banyak bermekaran. Jadi terlihat di sini alisum ini jenis batangnya termasuk yang menjuntai begini. Jadi dia emang cocoknya untuk bunga gantung sih banyaknya. Atau untuk companion plant atau bunga pendamping tanaman lain juga bagus kok. Ini berdekatan dengan tanaman mawar saya, efeknya jadi bagus banget di mawar ya. Oke sobat betters, itu tadi cara penanaman si bunga alisum, si bunga yang imut-imut mungil. Cukup mudah bukan? Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe channel kami. Lalu nyalakan notifikasi kalian supaya kalian bisa tahu jika kami mengupload video-video baru. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat berkebun. Salam dari kami, salam bermain tanah.